Berjumpa kembali bersama saya, Romo Samuel Anton Situmorang, Ordo Karmel, dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini berbicara tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ceritanya bermula setelah pembunuhan dari Yohanes Pembaptis. Lalu mereka berjalan dan para murid memberitahu Yesus agar menyuruh orang-orang banyak yang mengikuti Yesus untuk pulang. Sebab malam telah larut sehingga tidak ada tempat-tempat yang menjual makan. Tetapi yang mengherankan, Yesus justru menyuruh para murid-muridnya, "Kamulah yang harus memberi mereka makan." Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengar bahwa Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Herodes, Yesus pergi mengasingkan diri naik perahu untuk mencari tempat yang sunyi. Ternyata umat mengikuti Yesus meskipun harus melewati daratan. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak yang sangat besar jumlahnya. Melihat itu Yesus tergerak hatinya terhadap mereka sebagai manusia seutuhnya, baik kebutuhan badan maupun jiwa mereka. Yesus memberikan sabda untuk jiwa mereka dan kepada badan mereka Ia memberikan penyembuhan penyakit sekaligus juga memberi mereka makanan. Mendengar berita Injil yang disampaikan kepada kita tentang Yesus yang menolong kebutuhan orang-orang sezamannya, kita bertanya, mengapa sekarang ini Yesus tidak melakukan mujizat lagi seperti ketika Ia memberi makan 5.000 orang pada zamannya? Bukankah sekarang pun masih ada puluhan juta orang yang menderita kelaparan atau belum dapat hidup secukupnya secara wajar? Bahkan ada banyak orang-orang miskin di sekitar kita yang juga belum mendapatkan makanan, yang hidup di pinggir-pinggir jalan, di kolong-kolong jembatan. Ternyata ketika menghadapi keadaan orang-orang yang berkekurangan, Yesus tidak langsung memperlihatkan kemampuannya mengadakan mujizat, sehingga tiba-tiba tersedialah roti dan ikan untuk dimakan. Ia justru minta dahulu kepada murid-muridnya apa yang mereka miliki dan dapat mereka lakukan. Mereka diminta untuk berbagi apa yang mereka punya. Ternyata mereka hanya menemukan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi dengan bahan makanan yang begitu terbatas, mereka dapat memberikan makanan sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Nah sekarang di zaman kita pun Yesus berbuat hal yang sama. Ia minta kita dahulu juga untuk berbagi apa yang kita miliki dan kita peroleh dari bumi kita ini. Bumi kita ini mampu menyediakan bahan makanan yang jauh lebih dari cukup untuk mencukupi kebutuhan ratusan jiwa manusia. Lebih banyak lagi daripada apa yang sekarang hidup di dunia ini. Maka pertanyaannya adalah, beranikah kita menyalahkan Allah bahwa Ia tidak menyediakan makanan yang cukup bagi orang-orang yang berkekurangan? Padahal kita ini sadar atau tidak sadar, justru banyak menyia-nyiakan atau hanya menyimpan, bahkan membuang begitu banyak apa yang sisa atau kelebihan. Hal itu dilakukan mungkin karena menurut perhitungan apa yang ada dianggap terlalu banyak dan tidak diperlukan. Atau perhitungan dagang, yaitu jangan sampai karena banyaknya barang yang tersedia akan menurunkan harganya.
Menghadapi keadaan serupa itu, apakah sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai orang Katolik? Sebagai murid-murid Kristus sejati, menurut ajaran dan teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Secara singkat, kita harus menghayati solidaritas. Artinya, kita semua harus bersedia berbagi, mengadakan pembagian secara lebih adil. Pelaksanaan pesan Yesus untuk berbagi dengan sesama memang tidak mudah. Ada negara-negara yang lebih mementingkan membuat, membeli, dan memiliki senjata untuk perang, sementara membiarkan rakyatnya lapar dan miskin. Ada ahli-ahli ekonomi yang lebih mementingkan ekonomi makro, seolah-olah tidak ada ekonomi mikro. Ada juga negara-negara kaya raya yang potensi alamnya luar biasa, tetapi banyak rakyatnya hidup miskin. Tanggung jawab atas keadaan itu dipegang oleh suatu pemerintahan, di mana banyak pejabat dan penduduknya yang kaya, tetapi sangat miskin daya pikirnya dan keras serta kering hati nuraninya terhadap keperluan rakyat jelata. Dan mereka itu lebih memikirkan kekayaan dan kepentingannya sendiri. Dalam Injil tentang perbanyakan roti yang kita renungkan, Yohanes menyebut seorang anak yang hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Ibaratnya kita ini adalah seperti si anak itu. Tetapi dengan bahan makanan yang begitu terbatas itu kita mau rela berbagi dengan begitu banyak orang yang membutuhkannya. Rasa solidar terhadap sesama, itulah pesan Yesus kepada kita dalam bacaan Injil hari ini. Seperti ditunjukkan oleh Yesus sendiri yang tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan yang secara spontan dialami oleh si anak yang masih lurus dan tulus hatinya terhadap kebutuhan orang lain. Injil hari ini juga menyampaikan suatu pesan lain yang tak kalah penting, bahkan lebih penting lagi. Dalam Injil tertulis, setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Perbanyakan roti dan ikan mengingatkan kita akan perbanyakan roti yang lain, yakni tubuh Kristus dalam Ekaristi. Karena itu dalam gereja sering terdapat lukisan tentang Ekaristi berupa gambaran suatu keranjang berisi roti dan 2 ikan di sebelahnya. Akhirnya, di samping itu para imam dan para pewarta sabda juga memperbanyak roti kepada umat atau para pendengar, yaitu roti sabda Allah. Mereka ini memecah-mecahkan roti sabda Allah untuk banyak orang. Apakah tugas kita semua selanjutnya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa dan meneruskannya kepada orang-orang yang tak ikut hadir dalam perjamuan. Artinya, segala yang telah diberikan oleh Kristus, baik untuk kebutuhan jiwa maupun raga manusia, harus diteruskan kepada semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari sejenak kita melihat kitab Yesaya bab 58. Tuhan berfirman kepada Yesaya, "Mengapa aku tidak mendengarkan pantang dan puasamu, serta doa-doamu?" Karena Tuhan berkata kita terlalu mementingkan diri kita sendiri, bahkan menunjuk-nunjuk kepada sesama kita, kita berbantah kepada orang lain. Tetapi ketika kita memecah-mecah roti, memberi makanan kepada mereka yang lapar, membawa orang miskin masuk ke rumah kita, dan ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita dengan berkata,
ini aku. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita agar kita juga boleh berbagi kepada orang-orang kecil. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang berkenan di mata Tuhan. Agar kita selalu berbagi kepada sesama kita. Ketika kita selalu memikirkan orang lain, Tuhan akan selalu memperhatikan kita. Bukankah itu yang dikerjakan Zakheus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apa kata Zakheus kepada Yesus? Guru, separuh dari harta milikku akan kuberi kepada orang miskin. Dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dan Zakheus serta semua keluarganya diberkati oleh Tuhan. Karena Zakheus boleh melakukan tindakan yang berkenan di mata Tuhan, boleh berbagi kepada orang-orang kecil. Semoga lewat bacaan Injil hari ini, kita semua digerakkan untuk juga boleh memperhatikan orang-orang kecil di sekitar kita. Yesus memecah-mecah roti, dia menunjukkan bagaimana kita harus berbagi kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.